Abidin selaku Wali Fakir P3 Indonesia mewakili pengurus pusat organisasi Lintas Partai P3 pada 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Yunan selaku Wali Tampin P3 Indonesia, yang saya hormati Pak Tri Joko Purnomo sebagai Korwil di wilayah Jawa Barat, Bapak Ibu semua pengurus di Kabupaten Bekasi ini, baik DPS, DPD, Dibra, OPSIM, semuanya Kausaran Putri bila ada yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kami panjatkan kepada Allah Ta'ala yang melimpahkan kepada kita semua rahmatnya. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kami panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatul hasanah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kami mengaturkan kepada sang guru kita, yakni Syekh Mutar Muhammad Mustafa, yang senantiasa mengajari kita melalui ajaran Thariqah Siddiqiyah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin. Syukur alhamdulillah, kami aturkan kepada Bapak Tasirul Adis selaku pimpinan Thariqatus Siddiqiyah. Syukur alhamdulillah, kami aturkan kepada Syekh Maulana Bapak Subuki Ajalasani sebagai pimpinan Wanita Indonesia. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kami panjatkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hari ini saya sebagai wakil di Pusat, alhamdulillah ini yang ke-20 kali ya ke Bekasi ya, atau satu kali? Dua kali nyampe di sini. Alhamdulillah keleresan biasanya pun yang kesini niku Pak Khairul, Pak Edi, banyak sekali teman-teman baru saya kesini. Kebetulan saya kemarin itu piket di pesantren hanya sholat dengan salah. Ini mulai Jumat ini selalu keadaan agak sedikit penyesuaian cuaca. Akhirnya perjalanan ke sini dengan keadaan agak demam. Ngapunten bila nanti dalam apa yang kami utarakan atau kami sampaikan kurang lebihnya ada kekurangan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya karena kondisi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya sebagai warga Dibra di sini tentunya menyampaikan pesan-pesan dari beliau, yaitu Bapak Kiai dan Ibu Sahabatul Ummah selaku Ketua Dibra Pusat. Narupi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami juga dibimbing oleh Bapak Kiai setiap kali kita itu berpamitan kepada beliau. Satu, beliau tiap kali kita pamitan selalu pesan disampaikan kepada warga
tanggal 22 Juni itu ada peristiwa apa, 17 Agustus itu peristiwa apa, terus 1 Juni itu apa. Nah itu sudah disampaikan semua oleh Bapak Wali Talqin kemarin di Boten Usah ulangi. Itu adalah satu ruh. Pancasila itu adalah ruhnya, jiwanya bangsa Indonesia. Tapi itu pelajaran bagi kita. Jangan buka malih YPS ini wonten boten memiliki pengurus YPS. Anggaran dasar dari pendidikan Sidikiyah, Yayasan Pendidikan Sidikiyah itu di pasal 3 itu juga disebutkan oleh beliau bahwa kita agar menjadi manusia berjiwa ketuhanan yang Maha Esa. Karena gerak semuanya itu karena ruh, karena jiwa. Begitu jiwa itu meninggalkan jasad ini, tangan tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, kaki tadinya bisa melangkah tidak bisa melangkah. Itu berarti di sini hidupnya manusia itu karena jiwanya, geraknya manusia itu karena jiwanya. Nah, tujuannya berjiwa ketuhanan yang Maha Esa itu jangan sampai waktu kita tiap detik, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, gerakan jiwa kita itu digerakkan dengan adanya materi. Hanya materi aja yang kita bahas. Itu tidak sesuai dengan ajaran Yayasan Pendidikan Sidikiyah. Waktu itu beliau ngendikan bahwa jiwanya warga Sidikiyah itu sudah berketuhanan yang Maha Esa. Kalau gerakannya itu semua jiwanya digerakkan oleh materi sampai dia itu meninggal terpisah, maka kerugian akan datang. Tapi kalau gerakan jiwanya itu kepada ketuhanan yang Maha Esa dan semua melakukan kebaikan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti kita ini membangun rumah syukur karena mensyukuri, karena beribadah. Semua gerakan kita itu karena ibadah dengan Allah. Dengan begitu roh kita, jiwa kita menyatu kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kalau istilah Jawa dinamakan apa? Manunggaling kawula Gusti. Bukan manunggaling ing dat, tapi manunggaling ing karso. Manunggaling keinginan. Keinginan apa? Berbuat baik. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika. Berbuat baik sepertinya Allah berbuat baik kepada kita. Nah, itu yang diinginkan oleh beliau. Di situ mulai tanggal 22 sampai tanggal 17 Agustus di situ ada celupan rahmat, yaitu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah celupan rahmat khusus. Nah, celupan rahmat khusus itu hendaknya kita sebagai warga Sidikiyah itu benar-benar bisa mengambil hikmahnya. Apa yang sebenarnya itu yang dikehendaki beliau, sehingga beliau itu merintahkan mesti selalu tanya orang-orang itu, wong itu wis donga ta ora, ojo lali dungane. Pada saat itu mulai fondasi itu donga, mulai masang bata ada doanya. Sampai ke wong pun ada doanya sama dia.
Kenapa kok diutus mereka? Nah ini, nah siapa yang diperintah untuk berdoa adalah warga Toreko Sidikiyah. Pak ini yang bangun tukang ya, tukang itu bukan orang Sidikiyah, bukan, ya wes, nggak tahu sih, pokoknya jogo nak dulu ya dengo, itu aja, ya, gitu. Meskipun orang-orang tidak melakukan, tapi setidaknya dia itu selalu berdoa, ya. Diniati loh Pak, jadi mulai Bismillahirrahmanirrahim pondasi keimanan kita, bukan pondasi rumah syukur. Ya. Judulnya rumah syukur, tapi syukur itu benar-benar tidak didasari dengan keikhlasan hati. Gitu. Bahkan beliau juga umum, kalau orang korban itu dagingnya, darahnya itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Layan Allah yang tidak sampai kepada Allah, luhumuha, yaitu dagingnya, waladima'uha, yaitu darahnya mereka, walahi yang dulu takwa. Yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Juga begitu orang-orang yang berhubung tadi didasari karena ibadah kepada Allah, maka dia itu nyumbang pasir karena Allah, nyumbang koral karena Allah, ikhlas. Gitu. Bukan pasirnya yang sampai kepada Allah, bukan batanya yang sampai kepada Allah, bukan gendangnya yang sampai kepada Allah, bukan semennya yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Itu adalah pelajaran bagi kita. Akhirnya kita fondasi Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil. Dengan modasi agar harapan kita adalah iman kita supaya kuat. Ngerti ya? Gotong-royong pada dia. Itu adalah ajaran Toreko Sidikiyah semacam itu. Ya, tidak lepas dari keimanan semua. Syukur sama keimanan itu ajaran Toreko Sidikiyah. Akhirnya penjagaan diri itu dijaga iman kita itu jangan sampai ditembus oleh hal-hal yang merugikan kita sendiri. Habis kita buat terus la ilaha illallah, aku tak lulus tembok ini tapi aku lulus berlian hidupku, yaitu berlian hidupku karena la ilaha illallah. Dan karena autor tikri fakram anna la ilaha illallah, ka orang sing ngene la ilaha illallah. Ya kepingin sapi petetan, kepingin loko itu petetan. Tapi yang utama adalah la ilaha illallah. Karena apa? Di akhir nanti hanya satu-satunya orang yang bisa masuk ke akhirat yaitu qalbun salim, yaitu di orang lah ada mobil orang pasti orang itu salah satunya. Dianggap ngawon mulai tanggal 22 sampai 17 Agustus ini, ya, banyak kegiatan dianggap kholwat untuk kita bangun semua. Sibuk apapun
itu kalau bisa disempatkan itu bangun. Yang perlunya untuk apa? Doa. Mesti ditanyakan beliau, apakah orang-orang itu selalu doa? Dan apakah orang-orang itu selalu mencukupkan? Biasanya kayak gitu. Dan semuanya itu didasari dengan harus ikhlas. Itu diperhatikan dulu. Beliau juga mengatakan dan intinya semangat orang-orang itu adalah sebagai obat bagi saya. Iya, semangatnya. Beliau itu sudah berapa usianya? 97, kurang 3 tahun. Nanti di tahun 2008 ini usianya sudah 1 abad, jadi 100 karena tahun 2008. Ya mudah-mudahan beliau diberi sehat, selalu membimbing kita. Jadi mumpung ada ulama besar, ya itu kan dijuluki ulama kutub kan, ulama kutub sama itu adalah sampai tingkatan 9 Pak. Tingkatan 9 di bawahnya ada Mukimah, ada Aina, ada Rodia, ada itu banyak Pak. Ya, kita aja mencapai 1 aja Pak. Mereka ini belum beliau itu sampai tingkatan utuh loh Pak. Ya itu. Ya semangat semuanya. Terima kasih atas pasukatannya. Kami menyampaikan di sini berupa dana motivasi. Walaupun dana motivasi ini saya dari pengurus Gibra, nilainya 4 juta rupiah. Alhamdulillah digunakan dengan bijaksana ya Pak, dengan bijaksana. Karena pengalaman orang-orang kemarin juga Busok menyampaikan ke Pak Yai, Pak, uang ini itu kadang sama orang itu 1 diganti dengan 5, kadang 1 diganti 2. Ada yang di daerah itu 1 truk pasir dia minta uang itu 2 lembar. Gunanya untuk apa? Siji tapi dimat, jadi siji tapi dimat itu diapa? Jenenge disingkat jimat, supaya barokah. Itu makanya sama Pak Horul biasa kalau ini digunakan. Kalau kita pikir 4 juta itu udah sitok ya cukup Pak. Yang saya cukup lah membuatkan itu kata lah. Tapi digunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah ini cukup membantu. Mudah-mudahan ini paling kelancaran semua. Amin ya Rabbal alamin. Terus ada ini rokok. Saking sang Maulana Bapak Subeki Azhar Sani mulut kerampi, prasastinya juga ada. Dia mengatakan mawon ngapunten bahwa bilih sakit nerangkan secara detail karena di kondisi juga cuma jenengan angin-angin piyambak makin insya Allah melalui Al-Mukarram Bapak Nyoman bisa nanti Bekasi itu lebih semarak lagi nanti. Amin. Itu dari saya sampaikan terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.